Halo guru hebat Indonesia, berjumpa lagi dengan Vendra Nugroho Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang cara membuat video pembelajaran hanya dengan menggunakan PowerPoint. Ini adalah video pembelajaran yang akan kita buat menggunakan PowerPoint. Dan untuk membuat video pembelajaran dengan PowerPoint, ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Pertama, menyiapkan materi. Yang kedua, membuat slide presentasi PowerPoint. Kemudian yang ketiga, recording atau melakukan rekaman suara. Dan yang terakhir atau yang keempat, export video atau mengubah file PowerPoint menjadi bentuk video. Pada tutorial kali ini, saya menggunakan PowerPoint 2019. Namun rekan-rekan guru juga bisa menggunakan PowerPoint 2016 maupun PowerPoint 2013. Karena langkah-langkahnya sama, hanya tampilannya saja yang sedikit berbeda. Oke, untuk langkah pertama yaitu menyiapkan materi. Di sini saya sudah menyiapkan materi dalam satu folder. Materi yang saya siapkan berupa background, kemudian gambar-gambar yang saya butuhkan, dan juga materi yang akan dijelaskan dalam video. Jika materi sudah siap, kita selanjutnya ke tahap kedua, yaitu membuat slide PowerPoint. Pada kesempatan kali ini, saya tidak menjelaskan secara detail tentang proses pembuatan slide PowerPoint. Untuk penjelasan lebih detail tentang pembuatan slide PowerPoint, rekan-rekan guru bisa melihat pada video saya sebelumnya, yang linknya saya cantumkan pada deskripsi video ini. Ini adalah slide presentasi yang akan saya ubah menjadi video pembelajaran. Kali ini saya membuat video pembelajaran tentang siklus air. Ada 12 slide, kemudian animasinya sudah saya buat seperti ini. Kemudian karena di sini lebih banyak gambar tanpa ada penjelasan, jadi untuk memudahkan saya menjelaskan tiap slide, kita bisa menuliskan di notes catatan sini. Jadi kita tuliskan di sini apa yang akan kita jelaskan dalam slide tersebut. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah pilihan animasi yang kita gunakan. Apakah kita memilih menggunakan on click atau menggunakan after previews. Kapan kita menggunakan on click dan kapan kita menggunakan after previews akan saya jelaskan dengan ilustrasi seperti ini. Misalkan di sini slide pertama ada lingkaran biru dan lingkaran merah. Jika saya ingin menjelaskan lingkaran biru terlebih dahulu sampai selesai baru lingkaran merah muncul, maka lingkaran merah saya pilih on click. Namun untuk slide kedua, semuanya muncul baru saya jelaskan. Semuanya saya beri animasi after previews maupun with previews. Ini untuk slide ketiga. Dan untuk animasi yang pertama, setiap slide saya pilih after previews, kecuali untuk slide yang pertama saya pilih on click. Sekarang kita coba. Fitur yang kita gunakan untuk membuat video ini, kita menggunakan fitur slide show, kemudian record slide show. Kita akan merekam suara dari penjelasan setiap slide. Caranya kita klik record slide show. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk Office 2019. Namun untuk Office 2016, kemudian 2013 dan 2010 tampilannya belum seperti ini. Di sini ada record, kemudian stop, replay. Kemudian ini notes. Jika kita sudah menuliskan notes tadi, maka akan muncul di sini membantu kita untuk menjelaskan. Kemudian di sini mikrofon aktif, kita juga bisa mengaktifkan
video, jadi nanti tampil di bawah seperti ini. Namun kali ini saya tidak mengaktifkan. Sekarang kita coba. Kita klik dulu. Nah, kita jelaskan lingkaran biru sampai selesai. Setelah selesai, kita ingin menjelaskan lingkaran merah, kita klik. Kita jelaskan lingkaran merah. Begitu selesai, kita klik lagi. Nah, muncul keduanya, baru kita jelaskan. Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan ke penjelasan slide berikutnya dan sampai selesai. Kemudian setelah selesai, kita stop dan kita tutup. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah penjelasan atau sound dalam setiap slide sudah muncul seperti ini. Demikian tadi ilustrasi penggunaan on click maupun after previews. Nah, setelah slide yang kita buat siap, sudah ada animasinya, kemudian kita sudah menuliskan notes atau narasi yang akan kita baca, langkah selanjutnya adalah kita melakukan rekaman atau record suara kita. Caranya dengan klik slideshow, kemudian record slideshow. Tampilannya seperti ini untuk Office 2019. Jika kita menggunakan Office 2016, maka tampilan saat recording adalah seperti ini. Navigasi yang muncul adalah navigasi next, pause, waktu recording, dan replay. Sedangkan notes pada saat recording tidak dimunculkan. Jadi jika kita menggunakan Office 2016 atau 2013 dan membutuhkan narasi, sebaiknya ditulis di kertas saja. Kali ini saya hanya mengaktifkan mikrofon, kemudian kameranya tidak saya aktifkan. Note-nya kita buka seperti ini agar lebih mudah untuk menjelaskan. Jika sudah siap, tinggal klik record. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang ada di laut. Sedangkan sisanya, sebanyak 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Proses recording ini kita lakukan sampai slide terakhir, kemudian jika sudah kita klik stop. Nah, jika kita sudah melakukan record slideshow atau melakukan rekaman suara, maka dalam setiap slide akan muncul tanda sound seperti ini. Ini adalah hasil rekaman kita tadi. Di setiap slide sudah ada. Kemudian coba kita slideshow. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang ada di laut. Sedangkan sisanya, sebanyak 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Nah, hasilnya seperti itu. Namun di sini saya ingin menambahkan background agar lebih menarik. Caranya kita klik insert, kemudian audio on my PC, kita pilih background yang sudah kita siapkan. Di sini ada dua, background edit dan background asli. Background edit ini adalah background yang sudah saya turunkan volume suaranya, karena ini untuk background, jadi jangan sampai volumenya lebih tinggi daripada suara atau penjelasan kita tadi. Kita pilih yang edit ini, kemudian insert. Di sini
kemudian kita atur. Karena ini untuk background, maka kita pilih play in background. Nah, kita coba hasilnya. Di sini ada pilihan juga, low, medium, and high. Kita pilih medium, volumenya. Kita coba. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang ada di laut. Sedangkan sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Oke, sudah lebih bagus. Nah, untuk background ini, volume ini memang bisa kita atur, bisa sampai low, tapi kalau hanya di sini masih terlalu besar. Jadi kita tetap membutuhkan, kita edit dulu. Cara mengedit untuk menurunkan volume, kita bisa menggunakan website videosmaller.com. Di sini ada, kita pilih di sini increase volume. Nah, kita cari nanti file yang akan kita turunkan volumenya, misalkan ini, kemudian open. Nah, tentu kita tidak pilih increase karena ini untuk meningkatkan. Kita pilih decrease, menurunkan volume, dan berapa banyak kita turunkan desibelnya. Biasanya untuk background saya pilih antara 25 sampai 30. Misalkan di sini kita pilih 30. Nah, kemudian tinggal upload. Nanti kalau sudah selesai di sini tinggal kita download. Nah, setelah selesai, langkah terakhir adalah mengubah slide ini menjadi bentuk video. Langkahnya cukup mudah, tinggal kita klik file, kemudian export, kita pilih create video, dan create video. Kita di sini karena siklus air, oke, kita save. Nah, kita tunggu sampai tanda di sini selesai. Kalau sudah hilang berarti sudah selesai. Kita cek. Ini. Nah, ini adalah file video pembelajaran yang kita buat. Kita coba. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang ada di laut. Sedangkan sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, jadi seperti ini. Oke, sampai nanti selesai. Demikian tadi Guru Hebat Indonesia, cara membuat video pembelajaran hanya dengan menggunakan PowerPoint. Saat ini kita dihadapkan pada pembelajaran daring,
Dan tentu video pembelajaran merupakan media yang sangat kita butuhkan saat ini untuk memperlancar pembelajaran daring. Meskipun di internet sudah tersedia begitu banyak video pembelajaran atau media pembelajaran, namun tidak ada salahnya jika kita membuat sendiri video pembelajaran atau media pembelajaran. Selain itu, kita juga bisa mengupload video yang kita buat ke YouTube agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat atau menggunakan video tersebut. Nah, cukup sampai di sini Guru Hebat Indonesia tutorial tentang membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan share video ini agar lebih banyak guru hebat di Indonesia yang bisa mengambil manfaatnya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Salam Guru Hebat Indonesia.